Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprijal Maulana dengan NIM 2310903000219 dari Prodi Teknik Mesin Unpam Serang dengan dosen pembimbing yaitu Pak Joni Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat fisik dan mekanik dari material. Yang pertama yaitu ada sifat fisik. Sifat material adalah komponen fisik kimia atau mekanis dari produk tertentu yang akan menentukan fungsionalitas dan kemampuan manufakturnya. Ini berarti bahwa sifat material suatu produk akan secara spesifik menentukan kemampuan produk dalam semua aspek. Selain itu, konsep seperti itu akan menetapkan batasan tertentu berdasarkan komposisi atau properti produk pada kinerja produk. Selanjutnya yaitu ada sifat fisik bahan. Sifat fisik suatu bahan menunjukkan keadaan fisik bahan yang tidak bergantung pada komposisi kimia atau komponen mekanisnya. Secara khusus, sifat-sifat ini mencakup tekstur, kepadatan, massa, titik leleh dan titik jenuh, titik didih, serta konduktivitas listrik dan termal. Semua sifat fisik tersebut dapat diukur atau diamati. Sifat-sifat ini tidak konstan, akan berubah bila terkena variabel tertentu seperti panas. Selanjutnya itu ada pertanyaan. Apakah massa jenis merupakan sifat fisik? Ya. Kepadatan menyiratkan berat suatu material dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi, berarti material lebih berat. Yaitu pertanyaan selanjutnya yaitu apakah titik leleh merupakan sifat fisik? Ya. Titik leleh adalah suatu minimum yang dibutuhkan suatu bahan padat untuk berubah menjadi cair, yaitu es menjadi cair, jadi air cair. Selanjutnya itu apakah warna merupakan sifat fisik? Ya, warna adalah sifat reflektif suatu material. Apakah titik jenuh termasuk sifat fisik? Ya, titik didih mengacu pada suhu minimum yang dibutuhkan suatu bahan cair untuk berubah menjadi gas. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah konduktivitas merupakan sifat fisik? Ya, konduktivitas termal atau listrik mengacu pada kemampuan suatu bahan untuk mentransfer panas listrik melaluinya. Selanjutnya itu sifat mekanik. Sifat mekanik suatu material mengacu pada komponen yang bereaksi terhadap beban yang diberikan. Karakteristik penting dari semua sifat mekanik adalah kemampuannya untuk menggambarkan kemampuan material dalam menahan informasi. Sifat mekanik umum dari zat yang dipertimbangkan adalah kekakuan, ketangguhan, kekuatan, keuletan, kekerasan, dan ketahanan benturan. Sifat mekanik bahan tidaklah konstan, mereka terus berubah ketika terkena berbagai kondisi, seperti panas atau laju pembebanan. Selain itu, sifat mekanik dapat diuji dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama yaitu ada pengujian kekerasan. Termasuk uji kekerasan seperti Vickers, Rockwell, dan indentation. Pengujian kompresi dan kelelahan.
mencakup pengujian material seperti plastik, baja, atau aluminium. Juga mencakup pengujian kekuatan tarik. Pengujian MHC-Gores mengukur kegagalan dan kekuatan perekat. Biasanya digunakan dalam memenuhi persyaratan pelapisan. Selanjutnya yaitu sifat fisik logam. Sifat fisik suatu logam adalah bagaimana keadaan logam itu apabila mengalami peristiwa fisika. Misalnya, kejadian waktu terkena pengaruh panas dan pengaruh listrik. Karena pengaruh panas yang diterima pada suhu bahkan akan mencair atau hanya mengalami perubahan bentuk dan ukurannya. Sifat fisik. Dari sifat fisik itu dapat ditentukan titik cair suatu bahan dan titik didihnya. Sifat menghantarkan panas, keadaan pemuaian pada waktu menerima panas, perubahan bentuknya karena panas, dan lain-lain. Pengaruh panas yang diterima oleh suatu bahan dengan sendirinya dapat berhubungan dengan sifat mekanis bahan tersebut. Bahkan, karena panas yang diterima oleh bahan tersebut dapat mengubah sifat mekanis dari bahan tersebut. Penyempuhan logam. Di samping merupakan gambar penyempuhan logam. Pada proses penyempuhan logam yang dipanaskan pada suhu tertentu dan setelah itu didinginkan secara tiba-tiba, bahan tersebut akan menjadi keras. Dan apabila bahan yang dipanaskan dan didinginkan dengan perlahan, maka diperoleh kekerasannya lebih rendah dibandingkan dengan bahan yang diinginkan. Secara sifat mekanik logam. Kekuatan, strength, yaitu kemampuan material logam dalam menerima gaya berupa tegangan tanpa mengalami patah. Ada beberapa jenis kekuatan tergantung jenis bahan yang dipakainya. Di antaranya yaitu ada kekuatan tekan, tarik, kerja, dan geser. Kekerasan, hardness, yaitu kemampuan material logam dalam menerima gaya berupa pengikisan dan pergeseran. Sifat ini berhubungan dengan sifat ketahanan aus. Selanjutnya itu sifat mekanik logam. Kekakuan, stiffness, kemampuan material dalam mempertahankan bentuk setelah mendapat gaya dari arah tertentu. Ketangguhan, tautness, merupakan sifat yang menyatakan kemampuan bahan dalam menyerap gaya yang diberikan. Kelenturan, elasticity, menyatakan kemampuan material kembali ke bentuk asal setelah gaya dihilangkan. Hal ini terjadi sebelum masuk wilayah plastis. Plasticity, kemampuan bahan dalam mengalami sejumlah deformasi permanen sebelum terjadi patah. Hal ini setelah masuk wilayah plastis. Muller, Krebs, menyatakan kecenderungan logam mengalami deformasi plastis
apabila diberi gaya dalam jangka waktu tertentu. Kelelahan merupakan kemampuan material dalam menahan beban secara terus-menerus. Sifat fisik keramik. Sebagian besar keramik adalah ikatan dari karbon, oksigen atau nitrogen dengan material lain seperti logam ringan dan semilogam. Hal ini menyebabkan keramik biasanya memiliki densitas yang kecil. Sebagian keramik yang ringan mungkin dapat sekeras logam yang berat. Keramik yang keras juga tahan terhadap gesekan. Senyawa keramik yang paling keras adalah berlian. Diikuti boron nitrida pada urutan kedua dalam bentuk kristal kubusnya. Aluminium oksida dan silikon karbida biasanya digunakan untuk memotong, menggiling, mengaluskan material-material keras lain. Sifat mekanik keramik. Keramik merupakan material yang sangat kuat, keras, dan juga tahan korosi. Selain itu, keramik memiliki kerapatan yang rendah dan juga titik lelehnya yang tinggi. Keterbatasan utama keramik adalah kerapuhannya, yakni kecenderungan untuk patah tiba-tiba dengan deformasi plastik yang sedikit di dalam keramik. Karena kombinasi dari ikatan ion dan kovalen, partikel-partikelnya tidak mudah bergeser. Sifat mekanik keramik. Faktor rapuh terjadi bila pembentukan dan propagasi keretakan yang cepat dalam padatan kristalin. Retakan tumbuhan melalui butiran transgranular dan sepanjang bidang cleavage keretakan dalam kristalnya. Permukaan tempat putus yang dihasilkan mungkin memiliki tekstur yang jenuh, penuh butiran atau kasar. Material yang amorf tidak memiliki butiran dan bidang kristal yang teratur, sehingga permukaan putus kemungkinan besar terjadi. Kekuatan tekan penting untuk keramik yang digunakan untuk struktur seperti bangunan. Kekuatan tekan keramik biasanya lebih besar dari kekuatan tariknya. Untuk memperbaiki sifat ini, biasanya keramik dipretekan dalam keadaan tertekan. Sifat fisik polimer. Beberapa faktor yang mempengaruhi sifat fisik polimer sebagai berikut. Panjang rata-rata rantai polimer, yaitu kekuatan dan titik leleh naik dengan bertambah panjangnya rantai polimer. Gaya antar molekul. Jika gaya antar molekul pada rantai polimer besar, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. Percabangan.
Rantai polimer yang bercabang banyak memiliki daya tegang rendah dan mudah meleleh. Ikatan silang antar rantai polimer. Ikatan silang antar rantai polimer menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. Jika ikatan silang semakin banyak, maka polimer semakin kaku dan mudah patah. Sifat fisik polimer. Sifat kristalinitas rantai polimer mengakibatkan kurva tegangan menjadi landai, sehingga modulus elastiknya menjadi kecil dan batas lumernya tidak jelas. Kecenderungan ini sangat terlihat pada bahan yang fleksibel pada suhu kamar. Makin tinggi kecepatan tarik, maka kuat putus dan modulus elastiknya makin besar, sedangkan perpanjangan menjadi kecil. Dengan demikian, kecepatan tarik memberikan pengaruh besar pada sifat mekanik bahan polimer. Sifat mekanik polimer. Oleh karena itu, persyaratan yang ketat harus diperhatikan untuk setiap pengujian suatu bahan polimer. Pengaruh temperatur terhadap kekuatan tarik termoplastik adalah sangat besar. Jika temperatur dinaikkan, maka kekuatan tarik bahan polimer akan turun. Pada batas temperatur tertentu, temperatur lunak, temperatur transisi gelas, deformasi karena tarikan akan meningkat dengan cepat, sedangkan kuat putus dan modulus elastiknya akan menurun. Sifat listrik. Sifat-sifat material. Yang pertama itu ada sifat listrik. Daya hantar atau conductivity. Sifat kimia, segregasi, ketahanan korosi. Sifat fisik, massa jenis, struktur. Sifat teknologi, mampu mesin, mampu keras. Sifat magnetik, permeabilitas, histeresis. Sifat thermal itu panas, jenis, pemuaian, konduktivitas. Sifat mekanik, kekuatan, kekerasan, nilai impak, dan lain-lain. Sifat-sifat material yang menjadi dasar dalam pemilihan material. Sifat mekanik. Yang pertama itu ada sifat mekanik, yaitu merupakan respon atau perilaku material terhadap pembebanan yang diberikan. Dapat berupa gaya, torsi, atau penggabungan keduanya. Sifat fisik, yaitu merupakan sifat-sifat struktur material yang bukan disebabkan oleh pembebanan, seperti pengaruh pemanasan, pendinginan, dan pengaruh arus listrik. Sifat fisik material diantaranya temperatur cair, konduktivitas panas, dan panas spesifik. Sifat teknologi, yaitu merupakan kemampuan material untuk dibentuk dan atau diproses. Selanjutnya yaitu sifat mekanik material. Pembebanan pada material terbagi dua, yaitu beban statik.
yaitu pembebanan yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan beban dinamik, yakni pembebanan yang dipengaruhi oleh fungsi waktu. Pembebanan statik terbagi 3, yaitu beban tarik, tension, beban desak, compression, dan beban geser, shear. Dalam penggunaan material, sifat mekanik material perlu diketahui agar deformasi yang terjadi tidak berlebihan dan tidak terjadi kerusakan dan patah. Sifat mekanik material yang perlu diketahui. Kekuatan. Yang pertama yaitu ada kekuatan, strength. Ukuran besar, gaya yang dibutuhkan untuk mematahkan atau merusak material. Kekuatan material terbagi 2 jenis, yaitu kekuatan luluh, yield strength sama dengan YS, yakni kekuatan material terhadap deformasi awal. Kekuatan tarik, tensile strength, yakni kekuatan maksimum material dapat menahan beban. Untuk mengetahui kekuatan material, maka dilakukan uji pembebanan statik, yaitu uji tarik, tension, uji desak, dan uji geser. Elastisitas, elastic deformation, yaitu kemampuan material untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan dihilangkan pada material elastis. Hubungan tegangan dan regangan bersifat berbanding lurus proporsional yang disebut deformasi elastis. Pada deformasi elastis berlaku hukum Hooke, yaitu E sama dengan E atau dengan rumus ini, di mana E yaitu modulus elastisitas. Keuletan, ductility, yaitu derajat deformasi plastis hingga terjadinya patah. Lawan dari sifat ulet adalah sifat getas, brittle. Keuletan suatu material dinyatakan dalam presentasi elongasi dan persentase reduksi area. Rumus persentase elongasi yaitu sebagai berikut, di mana LT adalah panjang benda uji spesimen terjadi patah dan 10 adalah panjang awal spesimen. Rumus persentase reduksi area yaitu persen RA sama dengan AO dikurangi AF per AO dikali 100%, di mana AO adalah luas penampang spesimen mula-mula dan AF adalah luas penampang spesimen ketika terjadi patah.
Ketangguhan, toughness, yaitu ukuran kemampuan material menyerap energi sampai terjadi patah. Untuk mengetahui nilai ketangguhan material dilakukan pengujian impact testing dengan memberikan takikan notch sebagai tempat di mana konsentrasi tegangan terjadi. Ada dua jenis pengujian impact, yaitu CRP, yakni jenis pengujian impact dengan posisi benda uji horizontal dan kedua ujung benda uji diberikan tahanan, dan pada tengah benda uji dilakukan impact. IZOT, yakni jenis pengujian impact dengan posisi benda uji vertikal dan sekeliling benda uji diberikan tahanan, dan pada ujung atas benda uji dilakukan impact. Kekerasan, hardness, nilai kekerasan material dapat diukur melalui uji kekerasan, yaitu dengan melakukan penekanan menggunakan alat penekan indentor hingga membentuk cekungan. Kedalaman cekungan menunjukkan nilai kekerasan material. Terdapat 4 jenis pengujian kekerasan, yaitu Brinell, Vickers, Knopp, dan Rockwell. Berikut tabel pengujian kekerasan beserta jenis indentor beban dan rumus. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya yaitu Muller-Crab, yaitu deformasi plastik yang terjadi sangat lambat. Ketika terjadi pembebanan, sifat Muller material dinyatakan dalam bentuk grafik tegangan terhadap waktu sebagaimana kurva Muller berikut. Berikut adalah gambar kurvanya. Selanjutnya yaitu kelelahan fatigue, yaitu kemampuan material terhadap beban putaran. Hasil uji kelelahan merupakan grafik logaritma antara amplitudo tegangan S dengan jumlah putaran yang dialami material uji. Biasa disebut kurva S sampai N, yaitu sebagai berikut kurvanya. Kurva S sampai N yaitu untuk material dengan nilai tegangan di mana terjadi patah karena kelelahan, fatigue limit sama dengan endurance limit, yaitu sebagai berikut. Sistem paduan. Sistem pemaduan yaitu
adalah sistem yang terdiri dari semua paduan yang dapat terbentuk dari beberapa unsur dengan segala macam komposisi. Berdasarkan strukturnya, sistem pemaduan diklasifikasikan berdasarkan diagram kesetimbangannya, diagram fasenya. Fase adalah bagian dari material, komposit kimia, dan strukturnya. Dapat dibedakan secara fisik dan dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain material itu. Suatu fase dapat dibedakan dari fase lainnya dengan melihat keadaan fisiknya. Ada fase gas, cair, dan padat. Selanjutnya yaitu pada paduan dalam keadaan padat ada 3 kemungkinan macam fase, yaitu yang pertama ada logam murni pada kondisi setimbang, equilibrium. Logam murni akan mengalami perubahan fase dari padat ke cair pada temperatur tertentu, dinamakan titik cair. Perubahan berlangsung pada temperatur tetap hingga perubahan selesai. Senyawa, compound, gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu dan tetap. Senyawa mempunyai sifat dan struktur yang berbeda dari unsur-unsur pembentuknya. Senyawa juga memiliki titik lebur dan titik beku yang tetap. Ada tiga senyawa yang sering dijumpai, yaitu yang pertama yaitu A. Senyawa intermetalik, terbentuk dari logam yang sifat kimianya sangat berbeda dan kombinasinya mengikuti aturan valensi kimia. Ikatan atomnya sangat kuat, monik kovalen. Sifat seperti nonmetal, keuletan rendah, konduktivitas listrik rendah, dan struktur kristalnya kompleks. Contohnya yaitu CaSe, Mg2Pb, Mg2Sn, Cu2Se. Yang kedua yaitu ada senyawa interstisi, terbentuk dari logam-logam transisi dan seperti scandium Sc, titanium Ti, tantalum Ta, wolfram W, dan besi Fe dengan H2 dengan H, O, C, boron, dan N. Diameter kelima unsur ini sangat kecil sehingga bisa masuk ke dalam isi kristal logam. Secara interstisi, senyawa interstisi bersifat metalik. Komposisi bervariasi, titik lebur tinggi, dan sangat keras. Contohnya yaitu Fe, 3C, TiC, TaC,
W2C Fe4N CRN TIH. Yang C, senyawa elektron terbentuk di antara logam-logam Cu, Au, Ag, Fe, dan Ni dengan Cd, Mg, Sn, Zn, dan Ai. Senyawa ini sifatnya larutan padat. Komposisi bervariasi, keuletan tinggi, dan kekerasan rendah. Yang ketiga yaitu larutan padat. Solid solution. Larutan terdiri dari dua bagian, yaitu solut terlarut sebagai bagian lebih sedikit dan solvent pelarut sebagai bagian yang lebih banyak. Tiga kemungkinan kondisi larutan yaitu unsaturat, tidak jenuh, jumlah solut yang terlarut masih di bawah jumlah yang mampu dilarutkan oleh solvent pada tekanan dan temperatur tertentu. Saturat jenuh. Bila jumlah solut yang terlarut tepat mencapai batas kelarutannya dalam solvent pada tekanan dan temperatur tertentu, supersaturat, superjenuh. Bila jumlah solut yang larut telah melewati batas kelarutannya pada tekanan dan temperatur tertentu. Berikut itu larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan endapan lewat jenuh.